Nanti Mbak Ibu Ida nanti ngomongnya di mana Mbak Nila? Ya. Nanti kalau bagiannya Bu Ida jelasin apa namanya, ngomongnya di mana, nggak kelihatan soalnya Bu Idanya. Iya, Bu Idanya nih, Bu Idanya Nanti saya yang tanya-tanya Bu. Bu Ida jangan khawatir, nanti ngomong apa saya yang tanya-tanya. Ibu tinggal jawab aja pertanyaan saya. Bisa? Ini belum saya live sih, belum. Atau nggak mau live juga nggak apa-apa, saya nggak mau live. Kalau nggak mau live nggak apa-apa, nggak saya live. Jadi nanti saya edit. Ya, bismillah. Ya, ayo. Gimana, mau live atau tidak? Ayo dong, terus dong. Nah, Taida. Enggak, cuma cerita doang. Nah. Ya, alasannya kenapa sih? Dari kuningan tapi masih di dokter. Nanti jawab pertanyaan saya aja ya Bu Ida ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Tar dulu Bu. Bu Ida sebentar, Bu Ida mau di live atau enggak? Ya, Mbak Rini boleh, Mbak Rini mau nanya apa nih? Apa tandanya? Ini makanya saya tawarin dulu mau di live atau tidak, kan belum saya live ini. Enggak, Bro. Belum saya live, mau live atau tidak? Lalu sama level. Punya banyak mitra kan ya Taida ya? Tes. Kedengeran nggak suara saya? Bu Ida. Dan kelihatannya ayo, udah ini sama Mbak dong. Mbak Nila, kedengeran nggak suara saya? Nah, di Dede. Mbak Nila, kedengeran nggak suara saya? Cerita aja dari awal kenapa sih Teteh awal gabung dulu sama saya gimana? Oh, kasihan. Ya nggak apa-apa, dia nawarin terus kan. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Flashback. Gimana sih awal-awal ketemu sama HNI-nya gimana? Udah deh cerita deh. Cerita. Taidanya cerita. Cerita awal ketika ketemu sama HNI gimana gitu. Nggak jelas. Bu Wanti, kedengeran suara saya Bu Wanti? Pertanyaan Bu Rini. Iya kan tadi udah ditanya. Barusan kan saya nanya. Taida gimana awal kenal dengan HNI, bagaimana ceritanya awal kenalnya? Dengar nggak Mbak Nila suara saya? Halo? Kenapa suara Mbak ini suara saya kedengeran? Kedengeran, makanya saya tanya suara saya kedengeran nggak? Nggak ada, ayo. Tes, udah kedengeran belum?
Udah kedengeran. Nah, udah. Tadi saya tanya gimana Teh Ida? Apa namanya? Ketika awal bertemu dengan HNI, gimana sih? Ketika ditawarin sama itu ya, Buddha Gilang ya, Mbak Nila ya. Awalnya gimana awalnya? Ketika ketemu sama HNI gimana? Ketika ditawarin terus karena Sabut. Ya waktu itu UNS Salford, UNS Salford. Gede. extra food, terus Ya, Buat. ya buat imunitas anak-anak kan, terutama. Ya, hmm, alhamdulillah imunnya jadi kuat. Gak apa-apa. Enggak. Ayo. terus gimana tuh ketika ditawarin bikin kartu diskon gimana responnya Teh Ida? Udah bikin kartu diskon gimana responnya? Pada dasarnya Karena tuh teteh kan yang iniin. gimana waktu itu? Kalau Teh Ida ini setiap saya tawarin apa insya Allah mau ngikut. Mau ngikut. Dia dulu the best member, memang member the best saya dulu di tempat yang lama, Bu Rini. The Queen. Oh gitu ya, jadi punya apa namanya, punya bisnis yang lain di sebelah, terus direkrut lah semua ini ya, apa namanya, semua keluarga besarnya. Semua keluarga besarnya dari bisnis sebelah gitu ya ceritanya ya Teh Ida ya. Teh Ida ya. Terus sekarang itu kan Teh Ida sekarang sudah ini ya, sudah DC setahu saya nih. Nah, alasannya kenapa kok dari SC langsung DC kayaknya jadi makin cinta banget sama HNI. Cintanya kenapa gitu kan? Ada orang yang bilang, ih aku males banget sih ketemu sama mentor tuh, dikejar-kejar mulu tiap bulan, suruh belanja pasta gigi. Bener nggak sih dikejar-kejar sama mentor? Kalau udah punya kartu diskon rasanya gimana sih? Diceburin ya. Diceburin. Karena keluarganya banyak jadi. Pertama masuk daftar di itu emang waktu itu kan keluarga banyak yang ini kan dicek keluarga alhamdulillah banyak yang mulai jadinya kalian pada daftar stokis jadinya saya iniin disi jadi gitu. Nah kan kalau DC itu kan berarti melayani beberapa stokis-stokis ya, itu karena stokis-stokisnya banyakan yang keluarga, kok bisa meyakinkan keluarganya mau jadi stokis gimana? Padahal kan ini sekarang nih Teh Ida aja ngomong aja sambil dipegangin sama mentornya gitu. Nah gimana caranya bisa meyakinkan keluarganya biar jadi stokis gitu? Gimana cerita dong Teh Ida? Iya. Ngobrol aja untuk kita Rini lagi datang. Karena udah merasa manfaatnya. ya Mana ceritanya sih bisa meyakinkan? ya Bu jadinya ya pada klik ya jadi iniin peluang bisnisnya kan jadi pada melek gitu. Yang diceritain apa peluang bisnisnya Teh Ida? Diceritain apa peluang bisnisnya apa? Misalkan nih apanya gitu. Coba mungkin Bu Wanti sama Bu Nur Aini dan nanti ya teman-teman semua pengen mendengar nih apa sih yang diceritain biar orang itu mau jadi stokis, mau closing, mau jadi stokis, mau jadi agen stok, mau jadi halal mah tuh apa sih yang diceritain? Kalau dari Teh Ida sendiri, apa yang diceritain? Double bonus dong. Oh iya, apalagi double bonus. Apa itu maksudnya double bonus tuh Teh Ida? Nanti biar Bu Kuswanti, Bu Nur Aini dan teman-teman nanti yang menyimak biar nanti bisa duplikasi ya, atau bahkan mitra-mitranya Teh Ida sendiri biar duplikasi punya agen stok di mana-mana dengan cara apa? Dengan cara ya
inspirasi atau ilmu-ilmu yang disampaikan Taida sekarang nih gitu. Kalau yang di Purwakarta sama di Bandung itu kan emang udah lumayan banyak ya yang pakai produknya. Ya. Itu stokis-stokis masih jarang. Jadi saya iniin peluang ininya bukan stokis, jadi alhamdulillah. Jadi kebanyakan yang belanja di sana juga udah pada punya kartu, jadi cuma stokisnya masih jarang. Karena stokisnya masih jarang ya, dan alhamdulillah ya teman-teman sahabat dimanapun Anda berada, sebenarnya jadi stokis itu belahan rumah juga nggak apa-apa, bagus banget ya. Jadi kalau kata Pak Firly mah satu RT semua rumah semua halal mat nggak masalah. Dan yang menjadi pertanyaan nih mungkin dari Bu Nur Aini, Bu Kuswanti atau teman-teman yang lain ya, kok bisa Bu Rini kalau semuanya jadi halal mat, siapa yang mau belanja? Bener nggak pertanyaan kayak gitu, pernah nggak disampaikan ke mitra-mitranya? Bun, di RT ku tuh udah ada halal mat 1, masa aku mau jadi halal mat lagi? Ada nggak yang nanya begitu? Banyak. Sering pasti ya. Nah inilah bedanya bisnis jaringan syariah dengan bisnis konvensional lainnya. Karena kita bisnis jaringan syariah, jadi dimanapun halal mat, belanja di halal mat manapun, halal matnya dapat untung, yang belanja dapat untung, kemudian mentornya pun dapat untung. Jadi semuanya dapat untung, nggak ada yang merasa dirugikan satupun. Apalagi kalau misalkan ya, saya di halal mat saya extra foodnya habis. Nah, kebetulan di depan rumah saya itu DC. Terus mitra saya nanya extra food, Bu Rini, saya mau beli extra food dong. Di saya nggak ada Bu, habis. Kebetulan barusan tadi diborong sama mitra saya. Ibu boleh kok beli extra food di DC di depan rumah saya. Emang nggak apa-apa Bu? Boleh. Boleh banget. Karena mitra kita belanja dimanapun mendapatkan cashback, dan mentor dan tempat halal matnya yang jualan pun tetap dapat untung berupa apa tadi? Bonus agen stok. Jadi teman-teman mitra-mitranya Bu Taida yang lain, mitra-mitranya Mbak Nila yang lain, mitra-mitranya Bu Nur Aini dan Bu Wanti barangkali ya masih sanksi, masih takut atau masih bingung. Emang boleh, nanti kalau saingan bagaimana dan sebagainya. Nggak ada saingan justru kalau kita halal matnya bersebelahan atau depan-depanan. Kenapa nggak ada saingan? Karena kalau mitra saya belanja extra food di tempat saya nggak ada, boleh belanja di halal mat depan rumah saya. Sayanya dapat untung, mitra saya dapat untung, dan tempat halal mat, tempat belanja pun juga dapat untung. Gitu ya Taida tadi. Jadi sedikit yang disampaikan dari Taida tadi, kenapa double bonus? Karena dapat cashback dan bonus agen stok. Gitu ya Taida ya? Nah, kalau boleh tahu nih, mitra-mitra Taida di mana aja sih? Domisilinya? Boleh disapa nanti ya. Mitra-mitra Taida ada yang di mana aja, boleh disapa. Di mana aja nih? Purwakarta udah pasti ya, Purwakarta, Bandung, Sukabumi. Purwakarta, Bandung, Sukabumi, mana lagi? Bekasi? Bekasi ada lah ya. Terus ini selama ini nih, selama corona ini kan semuanya pada lockdown ya. Mungkin sebagian dari bapak-bapak atau kita yang kerja di kantor atau kerja di PT barangkali ada yang dirumahkan juga. Ini omset penjualannya tokonya Taida gimana nih? Omset toko alhamdulillah Bu. Karena banyak yang membutuhkan kan, jadi stabil. Ya Allah, bener ya. Jadi luar biasa ya. Padahal orang sekarang sedang, kalau banyak orang yang menyampaikan di
di efek pandemi ini tuh orang-orang pada susah dan lain sebagainya ya, orang mengatakan begitu gitu ya. Ternyata luar biasa, Masya Allah ya, omset tokonya Bu Ida ini ternyata stabil, luar biasa dong, tepuk tangan nih. Kalau stabil kan berarti luar biasa ya, stabil berarti apa sih yang membuat apa namanya toko di HNI itu stabil? Ternyata tokonya di HNI itu ada dua gitu ya, ada di mulut dan jari jemari. Karena jari jemarinya ikut bekerja dan tokonya tetap dibuka kemanapun teman-teman apa namanya berada, mau nganter, mau belanja tokonya tetap dibuka, mau tidur tokonya tetap dibuka. Bener nggak sih teman-teman? Mau tidur aja update status gitu ya, siapa tahu nanti ketika bangun ada pesan celing, Bun saya satu extra foodnya gitu ya, luar biasa dahsyat. Jadi kalau saya sampaikan nih, saya kalau emak-emak ini kan begini ya, emak-emak ini kalau udah pengen dapat tambahan tuh ngototnya luar biasa nih ya, mau tidur aja pakai update status dulu, harganya murah banget gitu ya. Nanti bangun habis bangun tidur habis ngelonin anak, bangun ternyata sudah ada bererot orderan gitu ya, luar biasa. Dan ini saya ingin apa namanya ingin berbagi ini ya, berbagi tips bagi teman-teman gitu ya, bagi teman-teman di apa namanya teman-teman Bu Koswanti Matlaf ya, teman-teman yang sedang menyimak hari ini gitu ya. Kalau kalau merasakan sekarang itu untuk mendapatkan, untuk mempertahankan lah ya, untuk mempertahankan dapur tetap ngebul itu serasanya ini Bu, apa namanya sekarang tantangannya banyak banget yang orang nggak mau susah belinya dan lain sebagainya. Tapi saya tidak setuju dengan semua orang yang mengatakan sekarang kondisinya sulit. Iya, sekarang kondisinya sulit. Kita sama-sama merasakan kondisinya sulit ya. Dalam artian begini, semua daya beli masyarakat semuanya menurun gitu ya istilahnya ya. Orang-orang yang biasanya beli kebutuhan yang tidak primer kayak misalkan jalan-jalan, kemudian beli jajan dan lain sebagainya, orang-orang untuk membeli lebih mudah. Nah sekarang orang-orang untuk mempertahankan bisa makan hari ini besok gitu ya, ternyata sekarang hanya memikirkan urusan perut dulu nih, karena urusan perut sekarang menjadi urusan yang primer gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat gitu ya, ternyata tadi salah satu cirinya ya, ternyata halamatnya Teh Ida omsetnya stabil. Dan omset grupnya Mbak Nila dan grup saya ternyata meningkat teman-teman, dan omset HNI itu juga meningkat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa nih? Kalau omset grupnya Mbak Nila meningkat, grup saya meningkat, dan omset HNI pada umumnya meningkat, itu tandanya apa? Tandanya bisnis keren, jadi nggak berpengaruh ya. Bisnis HNI itu keren banget, karena kan produk yang dijual produk harian ya Teh. Ya benar banget, karena produk yang dijual yang diproduksi oleh HNI emang produk yang dibutuhkan sehari-hari. Jadi saya ingin membangun mindset yang sama nih untuk saya, teman-teman, dan nanti teman-teman yang menyimak ya, bahwa ternyata HNI itu bukan jualan herbal. Nah, saya ingin membangun kembali, membenarkan kembali mindset HNI itu bukan jualan obat, tapi apa? Produk kebutuhan harian. Produk kebutuhan harian. Jadi kalau teman-teman nih, kalau bertanya kalau bertanya, Bun, saya mah sekarang orang kalau sakit butuhnya pengennya cepat sembuh gitu. Nah,
Bunda nggak usah nyari orang sakit. Kalau nyari orang sakit kan nggak banyak. Kita nyari orang yang gosok gigi tiap hari sama pakai sabun mandi tiap hari. Banyak apa banyak banget. Saya sampaikannya begitu. Bener ya Teh Ida ya? Bu Nur Aini dan Mbak Nila ya? Jadi kalau misalkan nyari orang yang pakai sabun sama pasta gigi, dia sekarang penduduk Indonesia itu ada sekitar 250 juta. Kalau yang usia produktif di atas 17 tahun itu kurang lebih 50%-nya, dan padahal yang punya kartu diskon baru berapa sekarang Mbak Nila? Sekitar berapa nih? 3.500.000. 3.800.000-an deh. 3.800.000-an. Berarti menandakan apa coba tuh? Berarti menandakan bahwa masih banyak banget teman-teman kita yang belum punya kartu diskon, yang belum pakai pasta gigi Herba, yang belum pakai sabun kolagen, sabun madu, sabun propolis gitu ya. Jadi teman-teman di sini dan ada green wash gitu. Jadi teman-teman di sini jangan patah semangat gitu ya, karena sekarang di luaran sana semakin banyak yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari manapun agar dapur tetap ngebul gitu ya. Nah, kesempatan teman-teman hari ini jangan sampai tidak cerita gitu ya, tidak cerita ke siapapun, dimanapun dan kapanpun. Cerita apa sih? Cerita HNI. Cerita apanya? Cerita bonusnya tadi ya. Double bonusnya Bun gitu. Jadi kalau ada double tuh kan emak-emak tuh double itu berarti 2 kali. Ya, iya keren banget. Nah, cerita double bonusnya boleh. Cerita HNI-nya sendiri boleh. Tentang manajemennya, kemudian sistemnya, kemudian IT-nya boleh banget. Yang penting temanya HNI gitu ya. Atau mau cerita tentang mentornya. Bunda Nila tuh begini loh. Begini dan begitu, begini dan begitu, yang dulunya begini, sekarang begitu, boleh. Mau ceritain tentang manfaatnya setelah gabung HNI juga boleh. Nih, saya mau nanya nih, Teh Ida, dulu sebelum gabung bersama HNI sama sekarang setelah gabung sama HNI, ada bedanya kah? Beda banget. Apa tuh bedanya? Pengen tahu nih saya nih dan teman-teman semua nih. Ini aja yang anak ini ya. Ya boleh, boleh. Kalau dulu kan anak saya 3 ya Bu, yang pertama sama yang kedua itu kalau ya di bawah 1 tahun itu kan masih rentan ya, dikit-dikit. Ya. Kan gitu dibawa ke tukang urut. Penyakit bulan ke dokter, ke tukang urut. Kalau ini dia nggak pernah, ya dia nggak pernah dibawa ke tukang urut, paling di MHI. Pokoknya dari kandungan, mulai dari kandungan. Oh, Masya Allah, gitu ya? Luar biasa. Ayahnya Jadi, sampai gimana? Kenapa kok bingung tuh? kok anak yang ini nggak pernah ke dokter ya bayinya. Masya Allah. Jadi testimoni dari Teh Ida. Oh, ternyata setelah kenal HNI, jadi nggak pernah ke dokter ya. Bukan nggak pernah sakit ya, tapi ketika sakit, solusinya apa, Teh Ida? Ya. Ketika sakit, solusinya ada di HNI. Sakit-sakit yang biasanya anak-anak kita itu kan sakitnya kalau nggak panas, kalau nggak batuk, kalau nggak pilek, itu doang ya. Kalau misalkan ada yang darurat tetap aja ke dokter ya, tapi sepanjang sakitnya masih bisa kita tanganin, alhamdulillah ya, luar biasa. Jadi memang alhamdulillah nih ceritanya Teh Ida dan cerita ibu-ibu yang lain, saya yakin deh sangat masih banyak dibutuhkan oleh ibu-ibu lain di Indonesia dan di negara lain. Saya sangat yakin banget gitu ya. Masih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya. Masih banyak yang butuh cerita-cerita kita nih yang tentang manfaat extra food gitu ya.
tentang manfaat susu kambing gitu. Masih banyak yang masih butuh. Mungkin mereka sampai sekarang belum ketemu nih ya, sahabat-sahabat semua dan teman-teman HNI dimanapun berada. Jadi saya mau tanya dong Teh Ida, ada mitra saya nanya, Bu, gimana sih cara mulai ngomong kenalin HNI? Nah, boleh dong saya dapat testimoni dari Teh Ida di gimana cara mulainya. Nah, biasanya kan orang iya keren gitu. Tapi gimana cara mulainya gitu. Boleh dibagikan tipsnya Mbak buat sahabat HNI ini? Kan banyak kan online ya Bu. Kalau saya kan yang pernah di rumah. Ya mulai coba-coba dulu. Nggak kedengeran saya Bu Ida, Teh Ida. Mulainya gimana? Kan online, terus Sapa-sapa dulu Bu, tanya keluarganya gitu. Rasa basi. sapa-sapa dulu, tanya keluarganya, apalagi? Kadang kan nanya kabar anak, nanya kabar keluarga gitu ya. Tanya anak, tanya kabar keluarga. Jadi nggak langsung, Bun, pasta giginya dong, gitu ya? Apaan sih? Ya Mungkin kayak kalau di sekolah kan kebetulan anak yang pertama kan waktu kelas 1, kelas 2 kan pakai kacamata ya, Kak. Terus sekarang kan ditelatenin minum itu ya, minum bilberry sama pegagan ya, kan rutin minum bilberry. Terus dia cerita-cerita pun di sekolah, cerita ke temennya, cerita ke temennya. Sekarang ada 2 temennya yang ngikutin, terus orang tuanya kan nanya ya, Mama Hilmi kenapa ya, itu anaknya dikasih minum apa, katanya kan waktu itu pakai kacamata, sekarang kan udah enggak ya kan. Kok tahu dari mana gitu kan, saya belum pernah ini ke dia kan, karena ke sekolah juga jarang. Saya tahu dari Mama Jaden, dan Mama Jaden kan waktu itu pernah beli ya di Mama Hilmi. Oh iya, ada saya, oh itu bilberry. Saya suka ingin anak saya minum bilberry kan. Terus alhamdulillah dari situ dia gabung kan. Alhamdulillah setiap sebulan sekali tuh rutin dia sampai sekarang minum anak. Kayak gitu-gitu cerita-cerita kayak gitu. Ya. Alhamdulillah ya, cerita dari Teh Ida ini. Jadi resepnya ya mulai aja, cerita aja gitu ya. Orang-orang di luaran sana masih banyak yang bertanya nih, gimana sih cara mulainya? Ternyata dengan hanya cerita aja gitu ya. Cerita aja, mulai aja ceritanya. Cerita apa? Nah, sahabat teman-teman nih, sebenarnya untuk memulai bisnis di HNI tidak usah melulu memikirkan sesuatu hal yang rumit-rumit deh. Pokoknya cerita aja gitu ya. Cerita yang sudah dipakai, cerita produk yang sudah dipakai dan yang dirasakan manfaatnya. Jadi teman-teman bisa belajar nih. Bisa belajar di lewat sharing-sharing kita hari ini ya, bahwa ternyata untuk memulai bisnis di HNI nggak harus bisa ngomongnya nggak pakai berhenti gitu ya, nggak pakai ternyata dengan ibu-ibu yang repot tapi mau banget suksesnya, mau berbagi cerita. Tadi kalau disampaikan Taida tuh anaknya sampai cerita sendiri ke temen-temennya gitu ya. Berarti kan karena ini HNI itu kan bisnis keluarga dan dirasakan langsung oleh keluarga, akhirnya anaknya langsung cerita sendiri gitu ya Bun. Cerita sendiri manfaat aku minum bilberry sama pegagan gitu ya. Justru malah anak-anak kita jadi bintang iklannya gitu ya. Ya, anak-anak teman-temannya jadi pada kepo kan, nanya itu. Iya benar banget. Bener ya, ini juga Hilmi. Iya Bu. Iya ya, ternyata memang karena HNI
dibingkai dengan dalam bisnis keluarga, bisa dirasakan bersama keluarga, kemudian keluarga kita menjadi bintang iklannya, dan memberdayakan juga ya, bukan bermaksud untuk memanfaatkan anak, tapi ternyata karena anak merasakan manfaatnya, ternyata bisa langsung anak-anak kita menjadi bintang iklan gratis ya, menjadi bintang iklan gratis bisnis kita saat ini gitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih mitra-mitra kita ya, mitra-mitra kita yang masih banyak bertanya-tanya gimana cara mulainya, gimana cara mau mulai menjalani bisnis HNI, mungkin setelah ini ya, setelah ini semoga mitra-mitra Teh Ida, mitra-mitra Bu Nuraini dan teman-teman semua yang sedang menyimak hari ini, semoga semakin mendapatkan kliknya untuk bisa berani mengambil keputusan. Kenapa? Kalau teman-teman tidak berani mengambil keputusan saat ini, ya teman-teman tidak memulai untuk membangun bisnis HNI saat ini, karena bisnis HNI kita bangun saat ini dan bisa dirasakan saat ini dan masa depan. Ada tambahan dari Mbak Nila barangkali? Ya, buat teman-teman juga yang memang lagi ada bisnis misalnya di rumah, ini HNI ini bisa juga bersinergi karena Teh Ida, suami Teh Ida ini buka toko di bawah, toko besi ini, jadi bersinergi nih suaminya. Ya, kan banyak pelanggan yang banyak pelanggan yang datang ya untuk beli toko besi, melihat ada spanduk stokis dikepoin lagi. Jadi bagi yang sudah punya bisnis, justru peluangnya malah lebih besar. Di sini mah sebenarnya apapun kondisinya, apapun status sosialnya, apapun kegiatannya, itu HNI itu cocok banget untuk semuanya gitu. Dan jadi sekarang alhamdulillah beberapa yang toko-toko las juga yang beli besinya di toko Teh Ida, beberapa sudah favorit. Oh, bengkel las lupa. Iya. Jadi ternyata HNI bisa bersinergi dengan bisnis yang lain ya, alhamdulillah. Nah, semoga ngobrol bisnis. Kenapa? Jadi memberdaya lagi. Iya, lebih memberdayakan, lebih banyak membuka potensi ya, lebih banyak potensi yang lain ya, menggandakan lah istilahnya. Lebih menggandakan dan lebih membesarkan gitu ya, insya Allah itu. Jadi semoga sih ngobrol bisnis kita hari ini dengan Teh Ida, dengan dengan teman-teman, dengan Bunda Nila di sini, semoga dapat diambil motivasinya, diambil inspirasinya. Ternyata bagi teman-teman yang sudah punya bisnis, ya udah digabungkan saja gitu ya, dibarengin gitu ya. Kemudian asal dengan keinginan mau banget sukses, insya Allah ya, dengan nempel mentornya dan berani mengambil keputusan gitu ya, insya Allah teman-teman bisa semakin mendekati kesuksesan. Sekarang Teh Ida levelnya apa, Teh Ida? Sekarang levelnya apa, Teh Ida? Kalau EM aja malu-malu ya, luar biasa. Sudah EM, Bu, semangat gitu ya. Sudah semangat aja. Nggak berani ngomong, nggak bisa bawa motor, tapi oh iya ya, luar biasa ya, nggak berani ngomong, nggak bisa motor, tapi ternyata penetrasi pasarnya di mana-mana. Jadi sebenarnya sukses itu tidak menunggu kita pintar, sukses itu tidak menunggu kita bisa ngomong, sukses itu hanya bagi yang mau dan mau banget. Pastikan teman-teman berdekatan dengan titik-titik kesuksesan. Bagi teman-teman yang pengen merasakan sukses lebih dan lebih, dekati orang-orang yang sudah sukses gitu ya. Nah, insya Allah hari ini ngobrol bisnis hari ini kita cukupkan sekian. Semoga
Teh Ida, Bu Nur Aini, Mbak Nila segera melaju lebih melesat gitu ya, dan semakin yakin bahwa HNI bisa besar dan kita berada di dalamnya dan ikut membesar juga gitu. Dan semoga dengan besarnya kita di HNI dan besarnya HNI di mata Indonesia dan dunia makin bermanfaat untuk banyak orang dan memberikan solusi ke banyak orang. Insya Allah itu ya Mbak Nila, boleh ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat Mbak Rini, terima kasih buat Teh Ida yang sudah mau berbagi ceritanya. Semoga menjadi inspirasi buat kita dan banyak orang yang mendengar. Amin. Kita tutup pokok sharing kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.